Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dandadan episode kelima kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu mengakhiri ya terkait dengan arc-nya si Nenek Turbo, dimana kemarin literally pertarungan di antara si Momo sama Okarun melawan Nenek Turbo dan pasukannya yang berhasil, yang bisa dibilang ya apa, dengan bantu dari si nenek juga kan, karena kan Okarun sama Momo itu ngebawa si nenek untuk pergi ke daerahnya si nenek gitu, pergi ke daerahnya si, gue lupa nama nenek itu siapa ya, tapi intinya kayak gitu. Dan terreveal bahwa ternyata neneknya itu emang baik ya sama para hantu-hantu yang menjadi korban dari kebejatan manusia gitu. Dari ya intinya kayak gitu. Dan harusnya udah selesai ya, berarti sekarang kita kayaknya bakal dikenakan beberapa karakter baru, jadi harusnya tensinya udah mulai turun sih harusnya ya. Jadi kita mulai saja untuk episode kelima dari Dandadan. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Oh, dia mau ngucapin selamat pagi ke ini Momo. Oh, ini Momo. Iya, jadi temennya gitu ya. Ada terus sebenarnya nungguin si Okarun. Iya. Iya. Iya, tapi nungguin aku gitu. Ya, makanya ya nih apa, mereka kan masuk sekolah lagi kan ya. Setelah 2 hari yang gila di episode 3 hari sih ya, 3 hari luar biasa di episode sebelumnya. Cuma kemarin kan perlu apa ya, bisa dibilang kan si di previewnya ya, kalau nggak salah apa sih bahasanya, itunya si MC kan bisa bilang belum balik semua kan katanya. Jadi kayak apa, masih masih belum full gitu. Udah ada cuma masih belum full. Atau mungkin karena kan itu harus bilang semuanya akan hilang. Nah itu mungkin akhirnya yang pas muncul tuh cuma pas bagian itunya doang. Bagian bawahnya hilang ya. Golden apple-nya kagak ada men. Mungkin aja ya. Makanya kenapa kan kemarin si neneknya itu bilang dia pengen lihat, mungkin untuk memastikan. Gila, jadi kayak akrab banget gitu loh. Jadi kayak agak-agak gila, malah ada yang jatuh aja. Back to the vault day ya. What a day man. Gila, membaca yang UFO-UFO lagi. Iya, udah punya Momo. Sebar asyik.
Tomodachi. Enggak, ini saya emang perilaku orang sekitarnya emang pada bajingan semua sih. Maksudnya orang jatuh bilang kayak cepetlah minggir. What the fuck? Bentar, gua jatuh di sini, Pak. Mbak gitu. Terus kena bola kagak diomongin maaf atau kagak anjing. Gila. Ini kenapa dia mau begini? Emang ada. Oh, dia habis baca. Jadi kayak dia tuh pengen ya mau nerd time gitu loh. Dia mau ngomong tentang alien, jadi dia baru ngebaca-baca tentang alien kayaknya. Ah, tapi itu ini si MC. Kenapa? Iya, iya itu pasti penasaran sih, tapi ya pengen ngobrol aja istilahnya. Karena sebelumnya kan kepotong sama mereka tetapi beda kelas kan. Mau ketemuan lagi. Beda, gak ketemu. Iya, gak ketemu loh. Iya, apa nggak match waktunya. Aduh. Yang ini ke kedai, yang ini ke kantin, nggak ketemu. Aduh. Jadi salah paham di sana ya. Sebelahan. Ya musiknya gitar akustik gitu ya. Ah, gitar kan ya? Ya gitar. Iya, aduh, pada salah paham gini, jadi kayak saya pada menjauhi. Nabrak. Gila. Terkis otomatis ya. Oh, terkis tadi. Oh, kayak tabrakan gigi gitu. Iya, jadi kayak gila. Iya.
Iya, salah paham ya. Iya, langsung biasa ya. Hubungan like normal. Karen and Momo bonding. Iya, jadi malah ini berantem. Yes. Nah, nah itu dia tuh. Oh iya, kalau misalkan yang kemarin hilang berarti dia nggak kencing sama sekali dong. Damn. Eh, kayak apa dia gini. Iya. Udah mau jemput kan anjing terkait dengan apa yang terjadi. Yeay, let's go. Eh, nah, iya, dia pun juga sebenarnya kayak ya itulah ya, Bobo. Tapi itu tadi maksudnya berarti apa tidak berfungsi kah? Apa gimana? Iniannya CMC. Ah, dia udah pening. Ah, oke. Okay. Botol air sakit. Oh, pas doki-doki ya. Iya. Jadi direbut sama orang lain. Iya. Ah, itu dia. Jadi saya dia itu kayak di belakangnya begitu ya. Tipikal dua muka ya. Oke. Gila. Dia sadar. Ya. Ada efeknya ya. Iya, langsung dipuji-puji. Wah.
let's go Bobo. Let's go. Anjing gitu gak ada Bobo ya. Ya melindungi Okarun. Damn. Ya ini episode ini kayaknya lebih kepada bondingnya mereka kali ya. Bagus sih. Nah, ini yang gue omongin loh, maksud gue apa chill apa ya kayak kayak nggak seperti 4 episode awal gitu. Jadi kayak dibuat pelan-pelan developmentnya. Ini loh yang gue omongin dari episode sebelumnya. Gue tuh pengennya tuh yang pelan-pelan begini gitu. Jadi kayak kita tuh kayak ngalir gitu. Gak secara paper kayak oke bagus pembuatannya tapi feelingnya dapet juga. Nah ini feelingnya dapet nih bagus. Hmm. Ah, ya. Tapi gak ada. Iya, ya kan makanya kan. Bijinya kagak ada. Tidak bisa. Cuma pensil. Itu gakak banget ya sih Bobo ya. Oh, jadi saya kenapa padahal udah ngalahin nenek turbo tapi kenapa bijinya masih hilang? Oke. Kenpachi Sensei. Oh, dari ininya. Jadi masih yang tersisa kali di dalam dirinya si MC. Oh, jadi masih ada residunya kah? Residu aura. Masih di mah dalam. Oh, itu ke kucingnya. Oh, ini yang di ending. Iya, ini yang di ending ini. Jadi itu yang apa jadi maskot ini kali ya. Bakal jadi maskotnya dan dadan. Dia bisa merasakan kan. Jadi kayak ya itu dia. Jadi si Nenek Turbo jangan bilang. Wah, ya Nenek Turbo. Kewujud roh dan berenang. Ah.
Gila, jadi emang enggak sepenuhnya hilang ya. Tapi dia gak sadar kalau dia ditahan, ay. Iya. Oke. Gila, diancam pakai biji, ay. Gila. Gak, ini lucu banget karena mereka tuh diancam pakai biji, ay. Dia biji jadi Sandra, ay. Aduh, aja goblok sekali ya. Oh, ini mode. Nah, itu dia. Oh, kesadaran dikeluarin. Jadi kemampuannya ada di MC. Gila. Eh, udah habis nenek ya. Udah. Kita pukul nih. Pak, 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 pak. Dia lari dia. Sorry kok. Gila, terbuli aja ya. Ah, oke. Gak ada di sini. Menjatuh. What? Bijinya dijatuhin aja. What the hell is this? Bijinya disandra, sekarang bijinya jatuh tadi mana? Jadi barang hilang. Aduh, bodoh sekali, tapi ini bagus kan. Aduh. Itu lucu banget aja, gila. The best aja. Saya. Nah, ini kasih dan atur bawain Tata ya. Jadi kan jadi kayak maskotnya dan. Jadi mirip kayak Blitz sih. Kalau misalnya lu pernah nonton Blitz ya, Blitz kan juga ada si yang apa boneka oran tuh yang akhirnya sekarang di BTW apa Thousand Year Blood War nggak pernah muncul lagi ya. Itu maskot itu di Blitz satu. Gila.
Ya Beun. Nah, oke, berarti si ini juga kayaknya supernatural juga kah? Si rambut pink ini. Ya tadi untuk episode kelima dari Dandadan. Ya tadi untuk episode kelima dari Dandadan ya. Jadi episode yang bagus sekali. Jadi ya apa tadi bisa dibilang kita diperlihatin sedikit ya terkait dengan hubungan daripada si Momo sama Okarun. Yang dimana jadi setelah kejadian yang 4 episode awal tuh ya, itu kan bisa dibilang kayak semacam apa ya, pendekatan yang tiba-tiba banget gitu. Jadi kayak mereka tiba-tiba akrab, mereka tiba-tiba jadi apa, tarung bareng dan lain-lainnya gitu kan. Jadi pada saat mereka balik back to daily life lagi, pastinya kan apa, beda lagi kan. Jadi bahasa itu kayak lu ikut ke dalam sebuah event atau ikut ke dalam sebuah festival atau mungkin kayak karya wisata, tiba-tiba deket sama orang, deket banget bahkan. Terus pada saat lu masuk ke daily life lagi pastinya agak-agak awkward ya. Itu feeling yang tadi didapetin dari si Momo sama Harun. Makanya akhirnya ketika mereka pengen ngobrol terkait dengan alien, maka tadi kan Okarun akhirnya jadi kayak malu-malu dikit ke sama Momo. Itu bagus sih ya. Jadi kayak diperlihatin bahwa ya apa, kejadian 4 episode sebelumnya yang cuma literally 3 hari ya, 2 apa 3 hari gitu. Itu apa, bisa dibilang ya memang kayak semacam event aja, kayak semacam event yang memang gila sekali tentunya gitu. Dan itu yang akhirnya apa, makanya tadi agak sedikit awkward gitu kan. Dan ya kayak emang hubungannya kan memang mereka lagi ya emang sering berantem, tapi kan mereka akrab sekali. Jadi kayak masih ada sedikit kayak rasa-rasa awkward lah satu sama lain. Padahal sebenarnya mereka itu sangat-sangat akrab karena yang kejadian sebelumnya. Makanya akhirnya mereka itu sekarang itu kayak lagi bonding kembali lah untuk terbiasa di daily life supaya bisa santai-santai bersama gitu. Dan untuk banget tadi kan apa, si apa, Okarun tadi dideketin sama si yang rambut pink ya, yang tadi gua nggak tahu nama siapa, tapi si yang rambut pink itu yang di opening ya, kemungkinan nanti bakal jadi salah satu circle-nya si MC juga. Dan dia pun juga tuh sifatnya itu tadi ya, dimana ngedeketin si Okarun cuma karena ya tadi karena oh ternyata si pecundang itu pasti gak pernah deket sama cewek kan, terus ini bla 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 gitu. Jadi kayak tipikal apa, yang ngedeketin cuma pengen main-main aja gitu istilahnya, pengen nyari senengnya aja gitu. Itu bakal menarik tuh nanti saya ke depannya bakal kayak gimana tuh ya, karena kan dia pasti bakal jadi satu karakter penting juga kan, apalagi episode berikutnya tadi ditunjukin karakternya dia tuh, itu bakal menarik tuh. Terus akhirnya di reveal juga ya bahwa ternyata apa, bijinya daripada si MC itu tidak balik gitu, ternyata cuma batangnya saja, adik, what the hell gitu ya. Dan lucunya sih tuh tadi sih ternyata di dalam tubuhnya si MC itu masih punya masih menyimpan apa, jiwa dan kekuatan lah ya daripada si Nenek Turbo. Ternyata si Nenek Turbo itu nggak kalah sepenuhnya, jadi dia itu apa, masuk ke dalam dirinya Okarun dan bersemayam di sana gitu. Sampai akhirnya ya tadi bijinya literally apa, nggak balik kan. Dan literally lucunya tadi waktu pada saat dia masuk ke boneka, dia ngancem gitu kan, sambil tangan di belakang kepala gitu kan. Sepertinya kalian tahu sekarang yang memegang kendali itu siapa. Kalau misalnya aku mati, biji daripada Okarun itu akan hilang selamanya. Maksud gue kayak di Sandra pakai biji, men. Gila, bijinya di Sandra tuh. Itu itu lucu banget ya. Maksudnya mereka tuh kayak muka panik banget tuh, karena yang hebatnya adalah kan biasanya kan kalau anime atau apa biasanya kan di Sandra itu kan mungkin kayak kekuatan kah, atau mungkin kayak karakter kah atau apa gitu kan. Ini biji, men. Tapi maksud gue kengeriannya itu juga dapet, karena ya si Okarun gak bakal dapet yang turunan kalau misalkan bijinya hilang gitu loh. Itu lucu banget ya, biji di Sandra, men. Oh my god. Terus apa, intinya adalah tadi si apa, ternyata ya si siapa, si yang masuk ke dalam boneka kucingnya dari apa, dari yang Nenek Turbo itu ternyata cuma kesadaran doang, tapi secara kekuatan itu ada di dalam dirinya si MC. Jadi bilang kesadarannya itu ada di dalam bonekanya, tapi kemampuan daripada si Nenek Turbo itu ada di dalam dirinya si Okarun. Jadi bahasanya kepisah tuh. Makanya akhirnya meskipun akhirnya si si Nenek Turbo itu akhirnya bilang bahwa dia tuh kalau misalnya aku mati ini dan lain-lain, tapi dia kagak punya kekuatan apa-apa. Jadi di dalam bonekanya itu dia literally mirip seperti yang dari Bleach tuh, si yang kucing oren, harimau oren apa boneka harimau itu, gue lupa nama siapa ya.
Ya pokoknya yang jadi maskotnya Bleach. Nah ini kayaknya si nenek turbo ini bakal jadi maskotnya Dandadan nih, lewat lewat boneka kucingnya dia. Feeling gue sih begitu ya. Nah jadi nggak punya kekuatan, karena kekuatannya sekarang ada di dalam dirinya si MC. Nah ini menurut gue cara yang bagus sih ya. Jadi bahasanya secara sistem itu make sense, karena kesadaran daripada si Baba itu adalah boneka, ya kemampuannya itu ada di dalam si MC. Jadi si MC bisa menggunakan kemampuannya secara bebas tanpa harus kayak ditahan dulu sama si MC, harus kayak otomatis dia berubah jadi nenek turbo atau kayak gitu. Jadi kayak bahasanya itu masuk mode QB kalau di Naruto, tapi kekuatannya doang, cakranya doang gitu. Jadi QB-nya itu dikeluarin kesadarannya. Jadi kemampuannya dia doang. Jadi bahasanya ya cakra QB-nya kita pakai, tapi QB-nya ada di luar gitu. Intinya kayak gitu. Itu bagus sih. Jadi kayak biar Okarun bisa tetap berubah plotnya ya, supaya Okarun tetap bisa berubah, tapi tetap make sense. Karena gue pikir kan awalnya soalnya gini, kalau misalkan nenek turbo mati, terus gimana nanti si Okarun punya kekuatan apa lagi? Apakah mungkin nanti kita bakal ngelawan yokai-yokai lain sampai akhirnya nanti yokainya itu ngasih kekuatan ke si MC gitu kan istilahnya, kan itu jadi kayak ganti-gantian gitu mungkin, atau kayak gimana? Itu kan ya jadi pertanyaan kan. Ternyata di sini enggak, tetap pakai nenek turbo tapi pakai plot-plot dikit lah, dimana kayak si MC bisa pakai kekuatannya tanpa dikendalikan sama nenek turbo, dan nenek turbo pun juga nggak bakal bisa pakai kekuatannya dia. Jadi pasti kekuatan dia tuh ditahan di dalam tubuhnya si MC, dia dikeluarin gitu sadarannya. Bagus sih. Dan ya tapi intinya kayak gitu. Tetap yang Pak Yucis tadi yang mood gue biji di Sandra itu, aduh itu gila sih aja. Terus akhirnya tadi kan untung banget ya si neneknya pun emang baik ya. Jadi memang neneknya meskipun dia kelihatan sekali ya mensandra biji demi ngebunuh 2 orang itu, tapi ya tetap pada saat si Momo bilang misalkan dia sadar dia nggak bisa ngebenci si nenek turbo, karena nenek turbo kan ngejagain para arwah cewek-cewek yang menjadi korban itu bisa dibilang ya nunjukin bahwa neneknya ini memang baik gitu. Emang nenek batu aja, tipikal nenek batu tapi nenek baik gitu. Dan makanya akhirnya ya akhirnya oke lah aku nurut gitu. Tapi yang menurut gue paling pecah lainnya ada ternyata bijinya jatuh. What the hell aja. Maksud gue teknikalnya tuh gimana sih lu ngesandra biji itu? Maksudnya biji diambil kan, masa bisa jatuh? Aduh bodoh. Tapi itu yang bikin gue penasaran tuh. Maksudnya bijinya bisa aku menjatuhkan bijinya nggak tahu di mana. Maksudnya lu pegang gitu, I don't know man. Maksudnya kan biasanya kan kayak sistem hantu kan biasanya kayak diambil aja, kayak mungkin disimpan di bahasanya tuh kayak penyimpanan hantu gitu ya. Jadi kayak ya udah aja gitu. Jadi kayak ngilang terus kayak ya dia sandra gitu dengan kekuatannya dia. Tapi di sini kayak mungkin teknikalnya juga benar-benar diambil pakai tangan, terus something jatuh di satu tempat gitu. Maksud gua jatuh di satu tempat itu. Aduh terlalu luar biasa nih. Terlalu luar biasa ya. Plot biji ini terlalu luar biasa men. Ya tapi dia kayak gitu, jadi bagus kalau mood gue untuk episode kelima. Dan ini satu hal yang gue suka ya, yaitu adalah mereka tuh pelan-pelan gitu. Karena satu hal yang gue sadari ya di 4 episode awal, yang gue udah omongin juga dari episode 1, dari episode 4 kemarin juga setelah arc-nya Nenek Turbo episode 3 juga, yaitu adalah plotnya memang berasa cepet banget. Yaitu adalah ya tadi plot bondingnya diantara si MC sama Momo kan, dimana secara paper, secara bagaimana mereka nulisnya, autornya nulis itu bagus banget kalau menurut gua. Kayak bagaimana kayak kita tahu perspektifnya Momo, bagaimana kita tahu perspektifnya Okarun dan lain-lainnya, itu semua bagus banget di episode pertama, khususnya di episode 2, di episode 3 itu oke. Cuma kayak kalau dalam diri gue itu kayak gue tuh ngerasanya kayak ini terlalu cepat gitu. Kayak berasa kayak secara ketikan apa ya bahasa analoginya gimana ya, jadi kayak ya pokoknya secara tulisannya tuh bagus, tapi ketika akhirnya feelingnya itu kayak ini kayak terlalu cepet nggak sih? Itu kalau bagi gue pribadi ya, nah kalau di sini bagusnya adalah mungkin karena cukup fokus ya, jadi akhirnya mereka fokus ke bagaimana Okarun sama Momo gitu. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, mereka akhirnya berusaha untuk membiasakan diri untuk saling berteman di daily life. Jadi akhirnya lebih terarah gitu. Kalau sebelumnya kan kayak berasa banyak banget yang diceritakan ya, jadi kayak power system daripada
Momo, power system daripada si Nenek Turbo, terus tentang yokai, tentang alien, lempar plot, pembuatan plot untuk kedepannya juga. Jadi terlalu banyak ceritakan, termasuk juga pembuatan karakternya Momo dan itu. Jadi kayak secara penulisan semuanya diceritakan dengan baik, tapi feelingnya itu kayak berasa agak cepet aja, berasa agak padet, terlalu padet sampai kelihatannya jadi kayak I don't know man, bahasanya apa ya? Ya makanya kayak gitulah. Jadi feelingnya itu kayak oh ini mungkin bisa lebih diturunin lagi nih tension. Mungkin karena tension terlalu cepat gitu ya. Jadi gua ngerasain sih seperti itu. Gitu. Jadi kayak nggak ada waktu istirahat. Nah, sekarang kan kita udah masuk episode 5 nih. Ini adalah fase turunnya nih setelah episode 1 sampai 4 yang gila. Episode 5, 6 mungkin itu bakal turun dulu sambil perkenalan karakter, sambil ngeliat lagi. Jadi ini udah mulai turun nih. Bagus. Jadi itu yang buka ya. Jadi kayaknya untuk episode kelima dari Dan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode kedua. Guys, gitu, terima kasih. Bye.